Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Taisirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq. Alhamdulillah, kita sudah sampai di halaman 38. Judulnya Al-Kibru, tentang takabur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-kibru. Al-kibru ini artinya takabur, membesarkan diri. Huwa isti'dhamun nafsi wa ru'yatu qadriha fawqa qadril ghairi. Dianya kibir. Kibir itu isti'dhamun nafsi, menganggap besar diri. Wa ru'yatu qadriha, dan melihat nilainya diri fawqa qadril ghairi, di atas nilai orang lain. Nah, ini arti takabur itu kita merasakan diri kita hebat. Isti'adha, membesarkan dirinya, rasa dirinya itu hebat, luar biasa. Ru'yatu qadriha, melihat nilai dirinya, status dirinya di atas orang lain. Pokoknya dialah di atas segalanya, di segala macam bisa. Pada sisi harta, di sisi kegantengan, di sisi ilmu pengetahuan. Pokoknya dia merasa dia yang paling di atas. Wa mafasiduhu kasiratun, dan bermula mafasid, mafsadah. Mafasid jamak dari mafsadah. Bermula kerusakannya takabur itu kasiratun, banyak banget. Banyak banget kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat takabur. Minha annahu yu'dzil ghaira wa yaqta'u hibalal mawaddah. Minha, sebahagian darinya yang banyak. Itu annahu, bahwa sungguhnya seseorang yang takabur itu yu'dzil ghaira, itu menyakiti ia akan orang lain. Wa yaqta'u, dan memutuskan ia hibalal mawaddah, akan cinta kasih. Hibal jamak dari hablun, tali cinta kasih. Seseorang yang takabur, dia akan gampang untuk menyakiti orang lain karena merasa orang lain tidak bernilai, dan memutuskan ia akan tali kasih sayang, suka memutuskan juga silaturahmi. Ini bahaya dari takabur. Dia nggak pernah mau menyapa orang lebih dulu, selalu pengen disapa. Tidak pernah mau mengunjungi orang, selalu pengen dikunjungi. Wa yufarriqul qulub, dan dianya takabur itu yufarriqul qulub, bisa merusak ia akan hati-hati. Maksud merusak, mencerai-beraikan akan hati sesama sahabat, hati sesama saudara, cerai-berai gara-gara sifat takabur. Wa yahmilun nasa ala bughdhi sahibihi. Wa yahmilu, kita ataf semuanya kepada yu'dhi. Dan bahwa sungguhnya takabur itu yahmilu, mendorong ia akan manusia ala bughdhi sahibihi, kepada memarahi pemiliknya. Jadi kalau kita takabur itu mendorong orang lain untuk membenci kita. Orang nggak suka kepada orang yang takabur. Akhirnya manusia sepakat untuk meninggalkan kita semuanya karena ketakaburan kita. Wattifaquhum ala adahu, wattifaquhum, dan sebahagian darinya bahaya takabur yang besar itu ittifaquhum. Itu sepakatnya mereka manusia ala adahu, untuk menyakitinya. Sepakatnya mereka semuanya ala adahu, untuk menyakitinya. Jadi kalau kita takabur terus-menerus nggak sadar-sadar, bisa-bisa orang berkomplot untuk menyakiti kita. Nah, akhirnya kita jadi korban ketakaburan kita sendiri. Wa minha anna sahibahu la yankadu ilal haqqi wa la yaqdumul ghaidha wa la yatalaffatu fin nushi. Wa minha, sebahagian darinya bahaya takabur itu anna sahibaha, bahwa sungguh pemiliknya takabur itu la yankadu, tidak tunduk ia kepada kebenaran. Orang yang takabur susah untuk tunduk kepada kebenaran karena dia selalu merasa dia yang paling benar. Susah untuk mengikuti pendapat orang lain. Wala yaqdumul ghaidha, dan tidak bisa menahan ia akan kemarahan, tidak bisa menahan marah. Wala yatalattafu fin nushi, dan tidak bisa lembut ia dalam memberi nasihat. Kalau memberi nasihat selalu kasar, mencaci maki segala macam karena dia merasa yang paling benar. Kalau melihat orang lain melakukan kemungkaran misalkan, dia langsung pokoknya keras, nggak bisa lembut.
Pokoknya semua perkataan dia harus didengarkan. Begitulah keinginan orang yang takabur. Apa yang dia katakan selalu benar. Orang lain selalu salah. Nggak pernah bisa menghargai orang lain. Anak buah selalu salah. Bos nggak pernah salah. Tidak bisa menghargai hasil karya orang lain. Kadang susah untuk percaya kepada orang lain. Merasa orang lain tidak mampu. Itulah antara lain bahaya-bahaya takabur. Wa kafal kibra madzammah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah akan ketakaburan. Kibra ini maf'ul kafa muqaddam, fa'il kafa qaulu. Cukuplah akan ketakaburan, madzammatan nisbah celaan, madzammah tamyiz. Cukuplah akan ketakaburan nisbah tercela oleh sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sabda Nabi ini cukup untuk menunjukkan bahwa takabur itu tercela. Apa sabda Nabi? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga. Ya yadkhulul jannah. Tidak akan memasuki akan surga man kana oleh siman, oleh orang-orang kana yang ada yang siman fi qalbihi dalam hatinya. Isim kana bukan damir dalam tapi misqalu. La yadkhulul jannata, tidak akan memasuki akan surga oleh siman, oleh orang-orang yang adalah dalam hatinya itu misqalu seberat zarrah, seberat biji sawi minal kibri dari ketakaburan. Jadi karena isimnya misqalu fi qalbihi khabar muqaddam. Tidak akan masuk akan surga oleh siman fa'il yadkhulu yang adalah dalam hatinya siman itu seberat zarrah dari ketakaburan. Orang yang punya sifat takabur tidak akan masuk surga walaupun takaburnya cuma sedikit. Jadi harus taubat dulu dari ketakaburan kita. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari sifat takabur. Wa man arafa annahu makhluqun min nutfatin wa annahu sha'irun ila jaifatin hana alaihi ayyatrukal kibra alladhi sababuhul ujub. Wa man arafa, bermula siman yang mengetahui ia akan bahwa sungguhnya siman itu makhlukun, itu diciptakan min nutfah dari setetes mani, wa annahu dan bahwa sungguhnya siman itu shairun akan berubah ia, akan jadi ia ila jaifatin kepada bangkai, niscaya hana jawab man, niscaya terasa ringanlah, mudahlah kepadanya siman ayatruka oleh bahwa fa'il hana, oleh bahwa meninggalkan ia akan ketakaburan takabur alladzi sababuhu yang bermula sebabnya takabur itu ujub. Orang-orang yang tahu bahwa dia tercipta dari setetes mani yang hina dan dia itu akan berubah menjadi bangkai pada akhirnya akan mati, itu akan terasa mudah kepadanya untuk meninggalkan ketakaburan karena takabur itu sebabnya yaitu ujub. Ketika orang kagum terhadap dirinya sendiri, dia merasa luar biasa. Akhirnya muncullah sifat takabur. Jadi cara menghilangkan takabur, kita harus mengenal diri kita bahwa kita ini makhluk yang lemah, yang tak berdaya, yang terbuat dari sperma, kemudian tidak lama akan berubah menjadi mayat. Ya, dengan ini kita akan bisa meninggalkan sifat takabur. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.